Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Kuma Prasetya, NRP 077 dari program studi teknik perpipaan kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu oscillating fast cylinder. Oscillating fast cylinder merupakan aliran fluida yang melewati silinder dengan arah bolak-balik. Untuk pengaplikasiannya bisa pada fondasi offshore dan bisa pada fondasi jembatan. Nah, untuk lebih detailnya bisa kita lihat pada bangunan atas pantai berikut ini. Nah, pada pondasi ini nanti kita akan mengukur verticity, kita akan melihat verticity-nya, kita akan melihat gerak koefisiennya, dan kita akan melihat press kontur tekanannya. Untuk kondisi batas dan kondisi awal pada domain permasalahan dalam kasus ini, yaitu dengan menggunakan kotak dengan ukuran 30 kali 30, lebarnya 0,4, sedangkan kotak kecil untuk mesh refinement-nya dengan ukuran 9 kali 9 kali 0,4 dan dengan diameter silindernya yaitu 1 atau radiusnya 0,5. Nah, ini soalnya. Sesuai di soal, jarak silinder 1 dengan sumbu Z yaitu sejauh alfa saya yaitu 60, dan jarak antara titik pusat dengan silinder 1 yaitu 2,5 kali diameter. Untuk inspection mean distance-nya yaitu 2,5 sesuai dengan soal. Untuk inspection angle-nya sesuai dengan soal 60 derajat antara silinder 1 dengan sumbu Z, sedangkan silinder 1 dengan silinder 2 jarak antar silinder yaitu 120. Nah, untuk metode meshing-nya, untuk metode mesh-nya saya menggunakan extrusion 3D, sedangkan 1D-nya menggunakan 1D projection. Kemudian submesh-nya ini, nah ini submesh-nya kita bisa pilih bagian depan atau belakangnya, tapi saya memilih bagian depan untuk mesh ini, dan untuk menambah mesh refinement-nya kita tambahkan di local size, kemudian kita pilih small box tadi untuk mesh refinement-nya. Untuk kondisi pada saat diterapkan open form, pada kondisi batasnya kita ubah front back menjadi empty karena kita asumsikan front back itu tidak ada, kemudian silindernya kita ubah menjadi wall karena silinder kita asumsikan fluida tersebut tidak melewati silinder. Nah, untuk kondisi awal pada saat diterapkan open form ini, untuk folder 0 atau U-nya itu kita ubah di inlet, outlet, front and back menjadi aliran oscillating, kemudian folder 0 atau P-nya, inlet, outlet, top button kita ubah menjadi zero gradient. Nah, untuk control dig file-nya ini kita pakai pimple form untuk pengaplikasian simulasinya. Kemudian kita ubah waktunya menjadi 50 detik, write intervalnya 100 sesuai dengan soal. Nah, jika kita ingin melihat vorticity, vorticity-nya, maka tambahkan kode vorticity di bawah function. Kemudian di sebelahnya ada forces atau kita mengatur koefisien gayanya. Yang terpenting di sini adalah penempatan silinder di COF R atau center of rotation for moment calculation. Nilai saya yang di sini pada sumbu X yaitu min 2,165 itu bisa didapat dari perhitungan cos dikali sudut silinder per 180 kali pi kali jarak antar titik pusat dan silinder. Begitu juga dengan sumbu Z-nya. Di sini sumbu Z saya 1,249 itu bisa didapat dari perhitungan sin dikali sudut silinder per 180 dikali pi dikali jarak antar titik pusat dan silindernya. Oke, ini untuk Fourkoff atau silinder 2-nya, dan ini untuk
Porkov atau silinder tiganya ini bisa kita dapatkan seperti Porkov atau silinder yang pertama tadi. Oke, kemudian untuk hasil simulasinya ini vorticity pada saat T sama dengan 25 detik, dan ini vorticity pada saat T sama dengan 27,5 detik gitu. Untuk hasil prekontur tekanan, untuk hasil prekontur tekanannya seperti ini. Nah, ini ada simulasi animation para view-nya. Bisa kita play. Karena di sini waktunya sekitar 3 menit, bisa kita cepatkan. Nah, ini untuk hasilnya. Seperti itu hasil untuk simulasi animation para view-nya. Nah, untuk hasil simulasi koefisien gaya terhadap waktunya, uh, pada pada grafik ini didapat dari hasil running OpenFOAM yang berada di file post processing. Yang di sebelah kiri ini adalah CD atau coefficient drag, dan yang sebelah kanan ini adalah coefficient lift atau CL-nya. Nah, ini sama, ini untuk proses 2-nya. Yang di sebelah kiri ada coefficient drag dan di sebelah kanan ada coefficient lift-nya. Yang ini untuk proses 3-nya, yang di sebelah kiri ada coefficient drag juga dan sebelah kanan ada coefficient lift juga. Nah, untuk gaya terbesarnya menurut saya ada di silinder 2 di sini, proses 2 atau silinder 2, karena di sini gaya angkatnya semakin tinggi. Dan kenapa semakin tinggi? Karena silinder 2 berpapasan hampir sejajar dengan silinder 1, di mana jika berpapasan nanti aliran bolak-balik itu ada vortexnya seperti pada gambar antara silinder 1 dan silinder 2. Vortex tersebut jika dibiarkan maka akan menghasilkan aliran turbulen. Jika menghasilkan aliran turbulen, maka koefisien drag dan koefisien liftnya semakin tinggi. Dan ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi koefisien drag dan koefisien liftnya, yaitu kecepatan, massa jenis fluida, dan besar ukuran yang dilalui oleh fluida. Jadi itu sekian presentasi dari saya, Kevin Sukma Prasetya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.